Kenapa dibawa ke orang lain, kenapa nggak sendiri? Ya gimana ya, lebih bangga aja dinyanyiin sama orang gitu Pak De. Kebanggaan dan pasti? Enggak lah. Enggak melulu tentang itu. Tapi kalau dipaksa boleh. Ya ada kan di sana tiap hari Pak De nongol. Ya kalau mau dek sing angkat telepon, cari aja di TikTok lain. Iya gitu. Cari hiburan, cari teman, cari cuan. Pipis, ani bang balikin tiang tua, tiang ani nganah nelang, ani tu sing tawang balik, isin paone sawai, ana aluh ni nganah. Cukup. Saya baru mau nunggu lagi, saya kira sampai selesai gitu. Ya, Kang Ait gitu. Selamat datang lagi Agustin di Oke Made. Oke Made. Kali ini spesial. Kenapa spesial dengan Agustin? Kita biasanya tidak mengikuti permintaan narasumber ya, Dea, kita yang ngatur. Tapi ini pertama kali kita mengikuti permintaan De Agustin. Kenapa tiba-tiba kita bertukar posisi? Biasanya hostnya yang di sana loh. Kak, saya kelihatan lebih cantik dari kiri, Pak De. Oh gitu. Tapi Pak De lebih ganteng dari kanan kok. Berarti besok-besok kita boleh coba dia, kita tukar lagi posisi gitu. Apa kabar Agustin? Sehat? Astungkara sehat, becik, rahayu. Perasaan dari dulu selalu ngitung pipis saja gitu. Ya harus. Dulu gara-gara pipis, singidang melilengis. Betul. Dan sekarang pipis lagi. Pipis Ada orang lagi. menyebut, kok tema lagunya Agustin seputaran itu aja, ekonomi aja. Memang dipilih itu jadi trademarknya Agustin atau gimana? Enggak sih, kebetulan aja sih Pak De dapat lagu itu. Dapat lagu seperti itu gitu ya. Nah, itu kan banyak yang mengalami di masyarakat sehari-hari, kalau nggak ada pipis kan singidang melengis. Betul. Orang bilang uang adalah segalanya. Walaupun tidak segalanya bisa diselesaikan dengan uang. Tapi itu salah satu lagu Agustin yang viral ya, boleh bilang belakangan pipis itu ya gitu ya. Lumayan ya naik lah gitu. Dan itu juga yang membuat jobnya makin nambah dong. Tunggara. Tunggara gitu. Itu kalau biasanya lagu semacam itu Dek yang milih atau ditawarkan gitu? Kebetulan lagu Starter Pipis ini kan di channel YouTube-nya Yantawan Official. Jadi lagu ini memang khusus dibuatkan oleh produser Pak Yantawan untuk tiang gitu, Pak De. Saya berharap satu saat Pak Yantawan pulang ke Bali, boleh kita ngobrol di Oke Made ya. Susah boleh, kayaknya boleh, nunggu boleh. kedatangan Pak Yantawan ya. Pulang-pulang Pak Yan, podcast Oke Made. Tapi kalau Dek sendiri ngerasa lebih cocoknya memang di lagu-lagu seperti itu ya? Iya, melo-melo gitu loh. Melo tapi bukan cengeng gitu ya, seperti itu ya? Ya seperti itu Pak De. Oke. Nah, belakangan ini kalau dia bilang kan intensitasnya cukup tinggi Dek. Kejap-kejap ngai lagu Bali, kejap-kejap rekaman lagi segala macam. Apa yang mendorong Dek Uli menjadi lebih Dek Uli? Dek, sorry Dek. Kok tiba-tiba Dek Uli yang lah? Agustin tiba-tiba. Pak De inget pada Uli terus. Ya nunggu kabar dari Dek Uli datang yang ketiga kalinya di Oke Made nanti. Gitu. Oke, Agustin kenapa tiba-tiba belakangan jadi lebih kencang lagi? Gimana ya Pak De? Artinya kejap-kejap, ada lagu baru. Ada lagu baru lagi. Mumpung ada yang menawarkan ya support channel di YouTube begitu. Nah, artinya kan tidak mau membuang kesempatan yang bagus kan gitu Pak De. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Jadi selama masih bisa berkarya, bisa dilakukan. apa tidak gitu. Tapi kan mikir juga untuk keluarnya itu biar tidak. Itu artinya gitu. Support channel kan berarti Dek Uli hanya Dek Uli lagi nih, kenapa nih? Kayaknya Pak De, look at me Pak De. Berarti Agustin hanya tinggal nyanyi aja kan? Tinggal nyanyi aja Pak De. Lagu udah disiapkan, udah direkam. Tinggal rekaman. Nanti kalau misalnya menguntungkan dua kali ya mau Dek Uli ya. Kalau menguntungkan bagi hasil gitu aja. Atau Agustin dibayar? Boleh bilang di sini nggak? Boleh. Sistemnya aja nggak usah disebut duitnya. Artinya biar orang teman-teman biar tahu juga, karena kan ini sekarang tadi misalnya
Tison juga sama, selain punya channel sendiri, dia juga support channel. Nah, itu kan berbeda dong tentu prosesnya. Kalau Dek kan belum ada channel pribadi, belum ada Agustin official, belum ada. Ya, mungkin suatu saat nanti ya, cuma untuk memang untuk sekarang Niki kepengennya dulu support channel yang sekiranya maulah memakai jasanya, ada gitu. Istilah memakai jasa Agustin untuk nyanyi gitu ya. Ya. Nah, ya, berarti kalau dalam waktu dekat ini masih, tadi saya dengar info kalau saya bisik-bisiknya ada banyak channel yang berniat atau tertarik untuk mengajak Agustin. Enggak banyak sih, Pak De, cuma lebih dari 1 gitu. 3 channel. Oke, ada 3 channel itu berbarengan. Enggak, kan itu harus ada ininya tuh. Saya lagi ada project di sini, gimana kalau ini? Ya mereka ngerti lah gitu. Tapi artinya 3 channel itu akan beruntun keluar untuk menggunakan Agustin. Ya. Oke. Kira-kira, ya ini kalau pertanyaan bodohnya aja, apa sih menariknya Agustin kok banyak yang mau ngajak? Nah, apa ya menariknya saya ya? Coba kita tanyakan ke produsernya. Kenapa Agustin? Artinya, ya boleh dibilang kan seperti orang, apakah karena sedang viral, sedang naik daun, atau karena mungkin kebetulan mereka memang ingin mencari karakter penyanyi yang khusus seperti Agustin. Mungkin seperti itu. Kalau untuk itu Tiang kan nggak bisa jawab ya Pak De, apa alasan mereka untuk ngajak Tiang gitu. Nah, kebetulan di sini kita ngobrol dulu tentang Pak Yantawan, Pak De ya. Nah, di podcast Oke Made ini Tiang kepengen sekali mengucapkan terima kasih untuk Pak Yantawan, karena ternyata Pak Yantawan sudah nginbox saya tuh dari tahun 2023, Pak De. Tapi baru ketemunya pas lagu kemarin. Pas lagu kemarin, kita memang komunikasinya memang lewat WA. Ketemunya kemarin, tahun kemarin beliau sempat pulang ke Bali, jadi baru di sana tatap muka pertama kali. Baru disepakati untuk bikin proyek? Enggak, belum? Kita udah sepakatnya memang udah dari akhir tahun 2023 Desember. Beliau sudah inbox itu udah dari bulan apa gitu pokoknya. Saya kan jarang tuh buka inbox Pak De. Jadi halo Agustin, sibuk apa nih? Seperti itu. Tak lihat siapa nih gitu. Oh, Pak Yantawan itu produser gitu. Kenapa ya Pak Yan gitu, mau nggak di channel saya gitu, Mbak Gayung bersambut ya Pak De ya. Saya kan ngerasa saya nggak ada di kontrak dimanapun, saya juga belum punya channel YouTube. Nah, konsultasi lah sama suami, sama keluarga. Saya mau ini lagi ada tawaran gini-gini, langsung 4 lagu disiapin. 4 lagu sekaligus? 4 lagu sekaligus waktu itu. Ya pokoknya beliau bilang, ayo berkarya lagi Dek. Apa namanya itu, banyak loh yang merindukan suaranya Dek gitu. Dia bilang support channelnya Pak Yan gitu. Itu baru 1 channel ya, yang lain juga lain ngantri nunggu jadinya ya. Ada juga di Kaira Bali Official Pak De, ada project sekarang mau digarap. Kan salah satunya di Ganghan juga. Di Ganghan jangan dilupakan. Bulan depan syuting. Nah, bulan ini syutingnya Pak De. Sama Made Cinik lagi ya? Aduh aja yuk. Lagi beli permen. Dek, ini kan menarik kalau dilihat Dek, Dek Agustin ini dari remaja sudah menjadi penyanyi sampai sekarang sudah jadi ibu-ibu. Masih remaja. Ya jadi susah nggak? Ya jelas ibu-ibu namanya. Coba ibu-ibu muda. Ibu pemuda yang masih, tapi artinya De Agustin itu masih semangat gitu menyanyi. Semangat. Yang membuat itu seperti apa Dek? Karena kan kadang-kadang banyak juga yang merasa besing zaman ini jadi bang nih baru-baru kan ada juga yang begitu. Iya, banyak sih yang komentar begitu Pak De. Kadang ada yang namanya netizen ya mungkin bilang kalah dengan yang baru gitu. Seperti itu yang membuat Dek kembali untuk bersemangat berkarya. Ya nggak tahu juga dari dulu memang mungkin menyanyi itu seperti kayak udah menyatu gitu. Ya bagian dari keseharian gitu ya. Kalau seman megening ada yang kurang gitu. Sakit sirah Pak De. Serius pernah begitu? Makanya tiap hari sekarang nyanyi di rumah. Ya, untuk syukur-syukur ada yang nanggap ya kan dapat duit juga jadinya gitu ya. Tapi memang ada nggak
netizen atau penggemar yang sampai nyinyir atau bahkan mengatakan, bolawas bang, nih baru-baru kan ada yang begitu gitu? Ada. Ada Pak De, cuma kita kan nggak usah lah yang nanggapin yang begitu. Kalau Agustin termasuk orang yang mudah terpancing nggak dengan netizen? Karena kalau nggak salah sebelum-sebelumnya juga pernah kayaknya ada berkomentar apa, Agustin, nah itu gimana? Sebenarnya banyak komentar yang seperti itu, cuman diamin. Mereka menjadi-jadi Pak De, akhirnya kasih paham gitu caranya Pak De, biar tidak keterusan, tidak kebiasaan itu jadinya. Oke. Yang komentar yang pernah yang paling menyakitkan yang Dek terima itu apa? Menyakitkan nggak ada sih Pak De, cuma gitu-gitu aja sih. Yang bikin menyala gitu, yang bikin panas. Kemarin ada. Apa? 25 tahun berkarya, Ibu kok nggak pernah kelihatan di TV, di radio. Kenapa gitu? Itu. Tapi nggak menyakitkan amat sih Pak De, saya anggap angin lalu. Pertanyaannya 25 tahun dibilang nggak pernah kelihatan di TV dan di radio. Ya jelas dong, radio gimana kelihatan? Iya, betul. Bilang aja, Ibu yang nggak ngerti radio itu bukan untuk bapak nggak ngerti radio itu bukan untuk dilihat tapi didengarkan. Tapi nggak apa-apa. Itu hanya untuk hiburan kan Pak De. Sudah terbiasa berarti ada Agustin menghadapi yang ngomong-ngomong seperti itu gitu ya. Cuma kalau banyak juga yang pada kenyataan banyak juga yang merindukan ya model-model lagu lama gitu ya. Lebih banyak yang mensupport sih Pak De ketimbang orang yang nyinyir gitu. Banyak yang juga ayo Agustin kapan lagi buat lagu baru, bas mari ben launching lagu di YouTube. Ben dak konene kapan buat itu lagu baru. Biasanya kan pertanyaan yang ya sekedar pertanyaan aja kan. Baru ketemu pangade kan takonan kapan rekaman lagi. Padahal baru rekaman. Gitu. Tapi kalau Agustin sendiri ngelihat mungkin 25 tahun ada ya? 25 tahun. Tahun ini dah 25 tahun. Tapi kan lebih banyak vakumnya juga Pak De. Pas terakhir pas ketika selesai rekaman kaset itu kan sempat vakum. Ya, vakum itu dari 2012 terakhir ngeluarin solo. Sampai baru muncul setelah lagunya si Dego ya Paspa ya, yang apa itu? Betul, 7 tahun. Yang sama kantong bolong ya, itu kan, Dari situ lagi bangkit. Ada nggak keinginan Agustin mencoba mencari lagu-lagu Agustin yang lama yang untuk direkam ulang? Nah ini Pak De, nanti di channel Ganghan bulan ini kita syuting duet sama Yansa dulu. Kita recycle ulang di Ganghan. Tapi berhubung Bliansenya sudah saya hubungi beberapa kali dan beliau ada alasan untuk tidak lagi berkarir. Nah mungkin belum ya Pak De ya. Makanya minta izin ke beliau untuk ngajak pasangan duet Yudi Krishna gitu. Mengulangi kantong bolong ya? Sukses ya, kantong bolong. Semoga ya minta doanya ya. Nah kalau boleh nggak Dek cerita resume ringkas gitu Mbak Bang? Ini kan 25 tahun berkarya di lagu pop Bali gitu. Artinya mungkin bukan hanya soal pengalaman ya, tapi apa yang dapat Dek petik pelajaran hikmahnya dari 25 tahun berkarya di lagu pop Bali? Pengalaman banyak sih Pak De, kan temen lah banyak, jadinya banyak teman. Terus kita ke pelosok-pelosok desa yang kita belum pernah jadi tahu. Nah, ya banyak sih Pak De, tahu-tahu karakter orang juga kan dari sini kita tahu. Termasuk menghadapi penggemar seperti apa kayak itu kan. Pengalaman lah, intinya pengalaman gitu. Kalau nyebut mungkin 1-2 orang yang menurut Dek, yang lain mungkin banyak yang berperan, tapi yang paling berperan yang Dek ingin sampaikan ucapan terima kasih pada siapa Dek yang mendukung karir selama ini? Untuk saat ini? Yang selama 25 tahun ini kan ada yang sampai sekarang ini siapa? Ya kan tentunya orang tua ya Pak De ya, Bapak terutama yang dari saya baru belajar nyanyi, beliau yang nganterin kemana-mana. Bahkan sampai sekarang masih ngerepotin Bapak, Pak De. Ngerepotin gimana? Ya kalau ada job kemana gitu, anak-anak, Pak, tolong jaga anak-anak. Datang karena Bapaknya sudah jadi istri empu katanya kan. Tugasnya makasih Bapak. Makasih Bapak Made Sumite, I love you. Bapaknya Dek. Selain Bapak? Bapak, Ibu, sekarang suami sih. Suami juga yang mendukung ya? Ya, dia yang... Kalau dia nggak ngasih kan dia nggak bisa ngapain. Kalau boleh tahu ini tipsnya, jurus apa yang Dek gunakan sehingga kayaknya suaminya sekarang ini sangat support dan
Boh, apa gen aja enak nya boh. nah guys ya Agustin boh tuh aja enak ngai kontennya aja enak nah istilah lucu-lucuan konyol-konyolan nya masih gitu. Ada gimana mungkin Dek bisa maksud saya begini. Mungkin Dek bisa share juga berbagi dengan yang lain hubungan suami istri yang harmonis itu kan bukan berarti hanya soal mesra-mesraan, tapi termasuk dalam hal seperti saling support, saling dukung. Tapi sebenarnya nggak mesra-mesra amat Pak De. Di rumah kayak Tom and Jerry. Kenapa gitu? Ya, gitulah. Karena kan kita tuh dari teman Pak De, bukan yang kenal. Oh nggak jadi pacar, nggak gitu dulu, nggak ada. Kita sahabat. Berarti dulu teman jadi sahabat. Teman kampus. Oke, bukan artinya yang. Tapi penggemar Agustin juga. Sebenarnya sih bukan dia penggemar tapi ibunya ini ngefans sama Dek gitu Pak De. Nah ini balik ini flashback jadinya gitu. Gimana ceritanya panggilannya siapa sayangnya? Suami Adek. Pak Cupak. Panggilannya sekarang ya Pak karena anak-anak panggil Bapak. Tapi itu ketemunya gimana Dek? Saya kira dulu penggemar. Nggak tahu sih Pak De, cuma ketemu gitu aja di kampus. Mbak sile catat nih Mbak gitu, dia bilang, ih siapa sih nih bapak-bapak panggil aku Mbak. Itu aja. Akhirnya dia suka sama aku. Seri ya. Dan sekarang jadi pasangan. Balik yang tadi Dek, mungkin tipsnya gimana Dek menjaga keharmonisan hubungan itu Dek, yang saya bilang tadi. Gimana ya? Saling gini aja sih, saling support. Dia sukanya apa hobinya? Misalkan hobi gini ngebut gitu. Bukan ngebut sih Pak De, apa naik motor. Ya saya kasih dia kesempatan untuk itu menjalankan hobinya dia. Ya punya dia kayak mantan pembalap sih. Mantan pembalap dulu. Sekarang udah nggak bisa. Sebaliknya kalau itu Dek yang dia nyupport Dek juga gitu dengan cara ya silakan berkarya. Kalau Dek ada nyanyi dia bisa nganter, diantar gitu Pak Dek. Artinya pengertian lah kan gitu Dek ya. Ya harus pengertian, saling pengertian lah, saling mengisi gitu Pak Dek ya. Mumpung ngomong soal hubungan keluarga itu tadi dan kembali ke lagu yang dinyanyikan tadi Pipis itu seperti apa? Dek Uli kan sebagai Dek Uli lagi. 3 kali dia, 3 kali. Dapat pencan. Mana yang mimpi mau Dek Uli terus? Makanya bilang Dek Agustin kok. Itu kan jadi lupa ya. Agustin kan juga sebagai penyanyi. Iya. Job juga lumayan, kan udah bisa nggak menghasilkan. Iya. Tapi masih juga mempersoalkan Pipis dengan suami. Iyalah. Kafkah gitu loh. Enggak lah. Nah, tapi kalau soal itu artinya kan bahwa suami pengertian juga lah tetap artinya saling mengisi gitu ya. Ya, itu karena semoga ya Pak Dea. Nah, kalau Agustin sendiri sebetulnya merasakan nikmatnya jadi seorang penyanyi itu di mana Dek? Nikmatnya kalau dapat job tuh kan dapat amplop Pak De. Nikmatnya karena ada Tara itu. Karena duitnya itu tadi gitu. Tapi paling nggak enaknya ketika ditawar sampai 50% itu ya. Ngayah sisa nih. Jangan terlalu sering ngayah itu. Kalau terlalu sering ngayah nanti payah jadinya, nggak bisa dong. Nanti kan Tuhan yang ngasih rezeki yang lebih. Kita percaya seperti itu kita. Berarti kalau dihitung awal tahun setahun kemarin dulu 2024, berapa lagu yang dirilis kemarin? Di Pak Yantawan 4, di Kaira 1, 5, di sini 1, 6. Ke 2024 6 lagu. 6 ya, Mang. Coba. Nah, 2025 ini sudah siap 3 lagu lagi. Kemarin Februari tanggal 6 sudah rilis di Kaira. Habis itu nanti ya 5 lagu lah. 5 lagu sudah siap, bakal bertambah lagi gitu ya. Karena semoga Pak ya. Berarti bisa dong dikatakan Agustin sebagai salah satu penyanyi lagu pop Bali laris tahun ini. Ya, boleh juga tuh. Kan ucapan adalah doa, Pak. Iya, kita doakan tetap artinya. Semoga ya. Ya, artinya bahwa tetap bisa berkarya ya dengan baik di lagu pop Bali gitu. Nah, kalau ada nggak keinginan Agustin itu yang biasanya kan pasti orang udah segini pingin lebih tinggi. Misalnya Agustin kepingin project duet dengan siapa atau bahkan mungkin di era sekarang kan juga jangankan lintas daerah, lintas negara juga bisa. Mungkin ada kepingin duet dengan siapa walaupun rekaman jarak jauh.
Atau kepingin sekali-sekali menjajah tanah Jawa misalnya, nyanyi koplo atau apa? Belum sih Pak De. Saya cuma mau di sini di Bali melestarikan lagu Bali gitu aja dah. Nggak kepikiran untuk misalnya mencoba go nasional lagi atau apa? Enggak Pak De. Saya di sini aja. Fokus lagu Bali Fokus gitu lagu ya? Bali, melestarikan lagu Bali. Melestarikan lagu Bali yang metaksu. Oke, yang metaksu. Berarti kalau metaksu jangan lupa sama Ocha. Ya, karena dia... Bagus lagunya itu. Oke. Kalau Agustin nggak kepikiran bikin lagu sendiri, Dek? Bikin lagu sendiri, Ya. menciptakan lagu? Ih, kemana aja Pak De? Kemarin kadang yang Tawan udah. Ada. Dek Arte iya. Ah. Nah, lagunya sendiri kapan dong? Untuk sekarang Ya. belum sih Pak De. Cuma ada beberapa orang yang mesen lagunya ke Dek gitu. Kenapa dibawa ke orang lain, kenapa nggak sendiri? Ya gimana ya, lebih bangga aja dinyanyiin sama orang gitu Pak De. Kebanggaan dan pasti... Enggak lah. Oh, Enggak melulu tentang itu. Oke. Tapi kalau dipaksa boleh. perasaan yang... Kemarin dibawain sama Elva Saraswati, Kumis Oke. Tipis judulnya. Astungkara dapat peringkat pertama di radio-radio di Bali. Oke. Berarti Bangga, kan, diam-diam juga lagu dibawakan penyanyi lain juga gitu ya? Iya, beberapa ada teman-teman yang bawa lagunya, Dek. Kalau Agustin sendiri pernah nggak merasakan titik jenuhnya di mana, Dek, ketika menyanyi? Enggak, dibawa enjoy aja Pak De. Suka gitu loh dalam kondisi apapun. Wan, Suka? misalkan Wan Bayu Pak De ya, ada telepon, Dek ada job ini. Wih, seger langsung Bayu Pak De. Ya dari tadi kayaknya omongannya pasti ke sana dah, ujung-ujung karena pasti Enggak, menyanyi. Oh, Menyanyi menyanyi adalah ya. jiwanya, Dek. Bang megending gitu loh. Pasti Oke. seger. kalau dipikir dari pertama kali yang dari SMP kemarin nyanyi itu segala macam sampai sekarang, orang pasti selalu berpikir gini, sekian lama nyanyi, apa berbakat? Bosan. Oh, apa bakat gitu. Kalau dibilang tentang Itu misalnya kan orang. kalau tentang materi sih nggak usah lah itu jadi patokan Ya. gitu Pak Dea. Apa berbakat? Apa ya? Nggak bisa diungkapkan ya Pak Dea. Kalau Dek kemana-mana gitu ya, Astungkara ada yang tahu gitu lah. Ima Agustin yang Liu nyanyi lah lagu timpal, ini. Liu nak nama. Nah, gitu. temen banyak juga. Kijora Gamelali ada timpal itu kan Itu suatu lebih berharga gitu, Ya. bukan hanya sekedar kekayaan itu kan ini benar, aja ya, gitu ya. Betul. Oke, saya dari dulu lupa nanya, Agustin kuliah di jurusan apa? Ini di marketing Pak De. Nyambung dong berarti ya dengan pekerjaan dan juga di lagu pop Bali ya? Iya, jual munyi. Gitu. Dua gede madagang Pak De. Oke, pantas. Dua mendagang, aluh nak ngali lagu atau misalnya gini, bujuk misalnya nego-negonya berarti gampang dong kalau jobnya ada nawar berarti Gampang. kena nama tawahan bisa lebih malah bangkan tadi. Ini berapa 1.000? Nggak boleh 2.000 gitu? Ya silakan gitu. Katanya santai Pak De. Kadang-kadang saya bisa kehabisan kata-kata kalau sama Agustin ini karena Pak De, awal kita ketemu di mana ya? Di Aneka kan? Aneka Record ketika mau rekaman sama Jero Eling ya, Dwi Negari ya, pertama Ya, kali. di situ Pak De pernah jadi manajernya Aneka Record juga kan? Bukan manajer. Apa? Pernah diminta sama Pak Oke menjadi koordinator artis Oh, Aneka. ya betul-betul. Akhirnya, Saya nggak mau. kenapa gitu? Satu, sibuk Kita kerja. tanya sekarang. Sibuk kerja dan kedua, Giliran ya? pangsen kadang melon-melon. Kenapa bisa gitu? Kalau saya misalnya jadi manajer artis di Aneka, terus yang rekod yang lain gimana? Kok ditunya, dinising, dan udah begitu di artis di Aneka kan banyak artis. Iya, banyak banget. Banyak kepala, banyak ingin berbeda-beda, kewah menghadapi. Saya bilang, udah, nggak usah dah, biarin itu aja. Tapi yang saya ingat, kalau nggak salah, pertama kali wawancara Agustin Ya. sama Jero Eling tuh ke rumah Jero Eling di daerah mana, dekat Pemogan. Nah, itu pertama Tahun berapa? 2005? 2006? 2005 kalau salah. Yang, Iya. 2006, 2005. yang warna album itu merah putih. Merah hitam. Merah hitam apa merah putih? Ya, lupa. Merah hitam yang Buleleng Karangasem. Ya. Indo Macak-Macak Nasin Iya Pasake. betul, itu yang pertama kali ketemu Agustin. Dan ternyata, saya baru ingat lagi ada pertanyaan tadi mau tanyakan. Ya. Dari pertama kali saya tahu Agustin, Ya. nyanyi di album Rindu Macam-Macam itu sampai sekarang, vokalnya nggak berubah. Masa Pak De? Tipsnya apa gitu, Dek? Kira-kira kenapa benar? Ada nggak? Apakah latihan khusus atau treatment khusus nggak?
Oh, tidak ada latihan-latihan gitu, tidak ada Pak De. Ya kan sudah ada bilang itu kalau mau suaranya menceng lah Anda gitu. Di podcast yang duluan kan sudah tak jelas. Mencengnya gitu berarti ya? Ya pokoknya menjaga kestabilan gitu loh Pak De. Oke, biar stabil berarti harus sering dilatih. Ya nyanyi aja terus. Oke, sering teriak-teriak juga gitu ya? Ya, biasalah gitu. Ibu-ibu namanya ibu-ibu kan. Oh ya, ngomongin soal aneka rekod tadi. Ya. Kan karena kebetulan pada waktu itu keburu era VCD segala macam, betul. rekaman banyak, dan sayangnya juga itu 2 tahun atau 3 tahun lalu Pak Oke meninggal dunia, masih ada nggak rekaman Agustin yang belum dirilis? Banyak Pak De. Lagunya saya di sana belum dikeluarkan. Dikeluarkan udah. Cuma ya mau gimana caranya Pak De ya? Nggak ngerti saya siapa harus dihubungi. Tinggal telepon aneka rekod dong pewarisnya sekarang. Tapi yang jelas sebelum mendiang berpulang, Tiang sudah izin sama Bapak. Pak, Dek mau ini Pak, silahkan. Beliau bilang itu. Oke. Leganya di situ Pak De, karena pengen berkarya lagi Pak. Ya, yang lain juga udah punya channel masing-masing dengan biaya masing-masing. Dia bilang gitu Bapak waktu itu. Jadi boleh deh Pak dukung siapapun. Nah, kebetulan kan dikontrak dulu di Aneka Pak De. Sebenarnya kontraknya belum berakhir, belum selesai. Betul. Beliau keburu berpulang. Itu cuma waktu beliau berpulang itu Tiang kan datang di pemakaman. Ya bicara dari hati ke hati, Pak maafkan saya. Sepertinya kontraknya ya udahlah sampai di sini gitu. Gimana? Oke, ya karena secara itu juga sayang juga sebetulnya lagunya kan, materinya kan itu kan. Kalau itu berapa lagu ada kurang lebih? Kurang lebih 5 lagu belum. 5 lagu yang belum dirilis ya? Karena pas di Aneka itu terakhir mengeluarkan lagu solo, album solo. Album solo, kalau lagu solo berarti Bengawan Solo. Ya kan Pak De, kedek ada. Oke, album solo gitu. Iya. Album solo. Berapa? 10 lagu sendiri. Berapa punya album solo berarti deh? 1. 1 itu aja. Tapi kontraknya 4. Baru jadi 1 ya karena keburu kondisi juga kan perubahan digital dan segala macam kan. Oke. Terus kaset pita kan waktu itu Pak De. Sekarang kan udah. Oke. Kalau yang membuat Agustin sendiri optimis gitu, artinya bisa tetap bertahan di lagu pop Bali sekarang dan akan terus berkarya itu apa kira-kira? Apa ya? Suara ya mungkin ya. Walaupun ada beberapa nih yang bilang, Agustin betua udah nggak menjual gitu. Katanya ada seseorang bilang gitu. Saya bilang, orang itu tidak melihat fisik. Betul. Berkarya itu tidak melihat fisik. Kalau di musik yang kan dilihat, kok dia yang didengar, ya. Secara gini juga fisik juga kan, Pak De, kita buat video klip seperti itu. Tapi nyanyi di panggung juga ya. Tapi aku kan masih imut, Pak De. Ya ada. Iyain aja. Panggengal. Oke. Kalau duet, ada nggak rencana duet dengan yang lain lagi selain Yudi Krisna? Pernah ditawarin oleh beberapa ini, diajak Super Channel beberapa gitu. Cuman Tiang belum menerima. Ya maunya fokus dulu lah di 3 channel ini. Karena yang Tiang rasakan, karena Ganghan juga kan saya bangkit lagi dari lagu Kantong Bolong, itu di Ganghan Istri Sujati. Setelah itu dilirik sama Yantawan Channel, Pak Yantawan. Nah jadi Tiang rasa saya di sini dulu lah gitu. Belum kepikiran untuk pindah ke Super Channel yang lain, belum Pak De. Ya setungkara sih gitu. Tetap berkarya di sini dulu gitu ya. Ya di 3 channel yang sudah yang disebutkan tadi ya. Membangkitkan saya dari dasar laut, dibangkitkan lagi gitu Pak De. Kalau nah ini sekarang berbicara tentang penyanyi era sekarang yang baru. Nah saya yakin Agustin juga pasti sedikit banyak mengikuti juga kan perkembangan. Pasti. Apa komentar atau tanggapan Agustin terhadap pemunculan penyanyi-penyanyi sekarang yang ya artinya jauh lebih mudah dari dulu. Zamannya Agustin dulu mungkin harus dari studio ke studio. Kalau sekarang asal ada kena, ada ajak menggaya, jadi penyanyi itu kan gitu orang bilang rekaman. Nah, apa itu Pak De? Kecil, bukan begini. Oh iya, saya kira gini.
Kan mudah kalau orang sekarang mau rekaman, nggak harus ke, misal kok dulu harus ke Aneka, ke Maharani dulu, kalau sekarang harus latihan ya, juga Pak De, kita harus di apa nanti tuh audisi juga. Betul. Kalau nggak masuk suaranya, kalau sekarang kan gitu. nggak perlu audisi juga bisa kan. Nah, Bisa. gimana komentar Agustin terhadap penyanyi-penyanyi lagu Pak Bali era sekarang? Mungkin ada tips atau barangkali ya Agustin bisa sharing kepada generasi penerus Agustin nanti. Kalau komentarnya apa ya Pak De, bangga ada karena semakin banyak yang mencintai lagu Bali tentunya. Ya pokoknya tipsnya, masukannya mungkin buat teman-teman semua, terima kasih karena sudah semakin mencintai lagu Bali, melestarikan lagu Bali, karena kan kalau bukan mereka yang masih muda itu siapa lagi kan. Betul. Gitu. Terima kasih sudah mensupport lagu Bali tentunya. Cuma pesannya Mok Dek di sini kalau bisa itu liriknya yang agak sopan gitu. Karena kan penikmat lagu Bali itu bukan yang dari umurnya 17 beragam. tahun ke atas. Anak-anak Anak-anak kita banyak, juga ya. udah melek teknologi, Pak De sudah pegang HP. Kita kan nggak bisa ngawasi terus kan apa yang dia lihat di sosial media begitu. Jadi ya bahasanya itu yang lebih yang mendidik, menginspirasi gitu. Karena kan seniman itu kan inspirasi Pak De, semua orang. Ada gitu karena bakal ditiru juga kan bakal jadinya ditiru gitu. oleh anak-anak kita gitu. Ya Made Cenik ya. Tiba-tiba nyebut Made Cenik, tak kira mau nyanyi Made juga. Cenik itu model saya Pak De di lagu Setata Pipis. Nanti akan jadi model nama saya asli lagi. modelnya siapa? Made. Ayo, dijadiin model atau nama aslinya ya? Oke. Made Cenik lah, saya taunya dia Made Cenik. Made Cenik itu kan populer. Iya. Dari dulu udah populer. Made Cenik. Jangan sampai milik montan. Nah, Agustin kalau misalnya anggaplah misalnya ada keinginan gitu deh ke satu tempat nyanyi yang belum pernah dek nyanyi, pengen nyanyi di mana? Di mana aja dah Pak De? Nggak ada yang Agustin nggak pilih-pilih. Ke luar Bali udah pernah. Tapi keluar Indonesia belum. Kali aja ada yang mau ngundang ke London gitu misalkan. Loh, siapa tahu ya ada saudara kita ya di orang-orang sana. pekerja Bali yang ada di sana barangkali kan. Oke. Tapi lewat sosial media itu banyak loh Pak De, saudara kita yang ada di Ada nggak luar. permintaan atau misalnya ada yang bilang kepingin nonton itu? Ada. Cuma ya dia ngumpulin ini dah dulu biar bisa ngundang Mbak Agustin gitu. Saya Atau doakan kan bisa juga. konser secara live. Sudah setiap hari. Itu yang nonton memang saudara kita yang di luar. Iya, oh ya di TikTok kan bisa sambil nyanyi, sambil bisa Boleh ngobrol disebut nih. malah ya. Apa aja? Di TikTok. Ya nggak apa-apa. Ya ada kan di sana tiap hari Pak De Oke. nongol. Ya, kalau mau dek sing ngangkat telepon cari aja di TikTok live. Iya gitu. Cari hiburan, cari teman, cari cuan. Oh. Sebetulnya kalau dibilang sih bukan cuan deh. Apa ya? Cien. Beda dia. Kalau cien itu uang. Oh, kalau Cuan cuan itu keuntungan. Beda dia. Oh iya betul. Kalau dibilang cari cien. Cien. Dengan kalau jualan kita bisa mendapat cuan. Ni hao ma. Wan hao, sisi. Oke. Oke. Amun tuh kan bisa? Boleh balik nanya nggak Pak De? Boleh. Saya Jangan yang yang sulit-sulit nanya ya. Ini pulpennya. Oke, pam gaya deh. Bayar. Oke, Bapak Made Adnyana, sejak tahun berapa Bapak terjun, bukan terjun payung ya? Mana gue? Sejak tahun berapa Pak Made terjun ke lagu Bali? Nah, Sebetulnya kan awalnya jadi wartawan dulu. ya itu maksud Lagu saya. Bali nggak dengar-dengar tapi nggak begitu tertarik. Kalau saya dulu jadi kenalnya lagu Bali kan gara-gara liputan kemana-mana. Ya. Saya belum punya motor, naik bemo. Bemo roda 4. Oh, ya. Bemonya itu sering muter lagu Bali. Oh. Lagunya di Pengkung, itu Ya. yang Damar de Abeng, Sesapi Putih zaman itu. Ya. Tahun berapa itu? Asik juga ya, sekitar pertengahan 90-an, 95, 96 itu. Oke. Kayaknya asik juga. Udah suka hanya segitu aja asik. Ya. Jadi wartawan. Terus tiba-tiba saya lupa itu tahun berapa. Panji Kuning nelpon saya. Nelpon saya waktu itu katanya, Pak Made bisa nggak dibuatkan berita klarifikasi? Klarifikasi kenapa? Ini ada gosip katanya Widi Widana dibilang meninggal kecelakaan sepulang konser dari Buleleng gitu.
Dari sana akhirnya saya kenal dengan Tertarik ya? teman penyanyi Bali, udah berlanjut sampai sekarang. Iya. Gitu. Terus apa menariknya ketika Pak De mewawancarai penyanyi Bali itu ketimbang nyari berita yang lain gitu? Apa menariknya? Bisa sambil hiburan. Satu hiburan artinya karena secara nggak langsung kan saya gemar lagu Bali juga. Oh, iya. Bisa hiburan juga. Ya sekalian jumpa idola juga. Gitu. Jumpa idola ya. Tapi yang asiknya memang mungkin karena panggilan juga deh. Artinya ada rasa gimana ya, kalau dulu prinsip saya kayak begini awalnya. Kenapa saya jadi benar-benar tertarik ke lagu Bali. Kalau artis barat, penyanyi Indonesia sudah biasa dimuat di koran. Iya. Itu dulu. Betul. Tapi pada masa itu saya lihat, kok penyanyi Bali jarang ya ada diliput di koran. Itu sebetulnya prinsip saya. Makanya saya dibuatin berpikir, halaman ya. ketika saya dapat kepercayaan di Denpos waktu itu megang halaman, saya coba perbanyak berita penyanyi Bali gitu. Itu awalnya. Jadi karena saya berpikir jarang, paling kalaupun ada yang diberitakan waktu itu mungkin hanya penyanyi yang sudah punya nama kayak Don Bimbo, Yong Sagita, yang lain nggak. Tapi ketika dimuncul di Denpos artinya welcome. Penyanyi pendatang baru pun ayo. Itu. Saya sering muncul di Denpos, Pak De. Pak De yang ngeliput. Kayaknya masih ada nggak di dokumentasinya? Harusnya ada ya. Oke, nanti saya carikan kalau Denpos nggak, tapi kalau Bali Music Magazine kayak masih ada. Berarti waktu itu Gita Denpos Award, Pak De adalah panitianya. Dari tadi kita ngobrol terus, Mbak dari media apa Mbak ya? Saya dari media Pipis, Pak De. Tulisannya Pipis. Oke, jarang-jarang ya bisa gini Pak De ya. Enak juga ya mewawancarai Pak De ya. Kenapa dengan Gita Denpos? Waktu 2002 itu Pak De ya. Pertama 2001. Dek salah satu nominasinya Pak De. Nominasinya 2002 ya kan. Kenapa Dek nggak menang waktu itu Pak De? Saya lupa jurinya siapa pada waktu itu ya. Ada banyak jurinya waktu itu. Jadi salah satunya ada Gus Martin, Gus Martin aja. Terus ada Bli Hendra dari Radio Yuda. Siapa lagi? Jurinya waktu itu ada sekitar 5 kalau nggak salah. Mendiang Moge Heni juga. Moge Heni nggak pernah jadi juri. Ada sekitar 5 juri waktu itu. Ya kita nggak ikut-ikutan lah artinya. Gitu. Nah, Pak Made Anjana ini adalah salah satu orang yang apa ya Pak De dibilang ya dalam karirnya Dek sepanjang karir lagu Bali. Ya, Pak De yang tahu gitu kan? Sedikit banyak sedikitnya gitu. Tapi Pak De tahu. Kalau bongkar-bongkar lagi majalah baru ingat, oh pernah nulis lagu begini, pernah. Ya, gitu. Itulah kurang lebih. Tapi yang pasti Agustin, wah ini albumnya kayak nanti ingetin dia, nanti saya kasih lihat sampulnya. Album Agustin dulu tidak seperti sekarang katanya. Sekarang kenapa? Ya kan Agustin sendiri yang bilang gitu, baru akan datang ke Kemade lagi kalau sudah kurusan. Berarti tapi sekarang ini udah turun 5 on Pak De, makanya berani ke sini saya. Oke. Tapi itu masih sekolah ya waktu itu ya, rekaman di Maharani itu ya yang pernah wawancara. SMP Pak De. SMP kelas 2 itu. Oke. Sudah cukup wawancaranya? Udah cukup kayaknya ya. Silakan. Nanti siapa yang mau tahu tentang Pak Made aja komen di bawah ini. Oke, Kak nanti. Oh iya, kita Made belum pernah live. Kayaknya satu saat kita akan live dari Yuk kita live belum ya. Sip, ya. Kita tunggu lagi. Ya. Tapi Dek, katanya Dek Agustin ada mau menyampaikan sesuatu. Tadi sudah disampaikan. Yang bisa bikin orang seperti mengiris bawang gitu Dek. Oh nggak jadi dah Pak De. Nggak jadi. Kasihan nanti, tisunya habis. Ya pokoknya saya tahu ini kenapa tadi Agustin bilang dia akan bercerita, tolong siapkan tisu. Tapi kenapa nggak jadi? Pak nggak ada alasan nanti diundang lagi ya ketiga kalinya. Biar penasaran. Ya. Oke. Intinya gini Pak De, siapapun yang menonton Oke Made podcast Mbak Agustin di sini, pokoknya minta doanya ke depannya supaya lancar. Ya bisa tetap berkarya, terus berkarya di lagu Bali. Biar bisa tetap berkarya di lagu Bali, jangan bosen-bosen. Ya apalagi ya, mohon doanya gitu aja pokoknya. Yang terbaik buat yang semuanya. Dan semua gitu. teman-teman penyanyi lagu Bali juga betul. ya. Support semuanya. Terima kasih banyak. Gitu. Tidak hanya penyanyi, artinya kita tidak ngelihat
senior atau junior, Tidak ada tua itu. atau mudanya, semua adalah pendukung lagu Bali. Ya, Patut kita duluan support aja bersama. Dorenan ajak malunan Oke, gitu hanya aja. masalah itu aja ya. Ya, Oke, betul. ya. Terima kasih Agustin sudah mampir Terima lagi di kasih Oke juga Pak Made. Made Adnyana sudah mampir di Oke Made. Terima kasih Katanya banyak. tadi di media pipis. Oh iya. Oke. Kita tunggu lagi cerita menarik dari Agustin lagi nanti yang lainnya. Kalau ada info Ditunggu dikabari aja. pokoknya singlenya Oke. Dek terbaru di Ganghan. Di Ganghan nanti ya. Dan bisa tetap siapa tahu nanti menginspirasi penyanyi-penyanyi lawas lain bangkit lagi ya. Ya. Dan semua bermuncul lagi dan lagu pop Bali tetap digemari dan Jaya. jaya. Oke. Dan jangan lupa selalu salam sangkir kopi hangat.